Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Mauludin dengan NIM 2305011110189. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang diampu oleh Bu Faraya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bu Faraya. Berikut merupakan pertanyaannya. Yang pertama adalah, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Karena lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan sumber daya finansial bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Salah satu contoh dari peranan lembaga keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Apabila jumlah uang yang beredar itu di sebuah negara melebihi kapasitas, kemungkinan akan terjadi yang namanya inflasi. Tugas dari lembaga keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter agar tidak terjadi yang namanya inflasi. Jadi, adanya lembaga keuangan di suatu negara sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi. Soal yang kedua yaitu, menurut Anda, apakah Bank Sentral itu harus berdiri sendiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Nah, menurut saya Bank Sentral itu harus independen karena jika pemerintah ikut campur di dalam kebijakan Bank Sentral bisa jadi mengganggu visi, misi, dan tujuan dari Bank Sentral. Tapi di situasi tertentu, pemerintah juga mempunyai hubungan dengan Bank Sentral seperti pengangkatan dan penunjukan pejabat tinggi Bank Sentral. Tapi secara garis besar pemerintah tidak bisa ikut campur dalam pengambilan keputusan Bank Sentral karena kebijakan Bank Sentral harus terbebas dari pengaruh politik. Untuk soal yang ketiga yaitu, mengapa lembaga keuangan harus diawasi dan diatur, dan siapa yang mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Indonesia? Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan lembaga keuangan itu harus diatur dan diawasi. Yang pertama yaitu mencegah krisis keuangan. Nah, regulasi dan pengawas itu bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis uang yang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Dengan mengatur risiko dan aktivitas keuangan, regulator dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum masalah terjadi krisis. Yang kedua yaitu melindungi kepentingan konsumen. Regulasi dan pengawas memastikan bahwa produk dan layanan dari lembaga keuangan itu yang ditawarkan kepada konsumen itu adil, transparan, dan aman. Ini membantu melindungi konsumen dari praktik penipuan, penyalahgunaan, atau juga kesalahan yang dapat merugikan mereka. Yang ketiga yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan aman, regulasi dan pengawas dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Di Indonesia, yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk soal yang keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Dan menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Nah, saya akan menerangkan yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional. Untuk kelebihan dari bank konvensional yaitu kemudahan akses. Bank konvensional seringkali lebih luas jaringan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat karena telah lama beroperasi dan memiliki banyak cabang. Dan untuk kekurangan dari bank konvensional yaitu bunga dan praktek bunga. Bank konvensional menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian
kelebihan dan kekurangan dari bank syariah. Untuk kelebihan dari bank syariah yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah. Maksudnya, bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan aktivitas lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun kekurangan dari bank syariah yaitu keterbatasan produk dan layanan. Nah, maksudnya bank syariah mungkin memiliki keterbatasan dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan karena beberapa layanan yang diberikan oleh bank konvensional tidak dapat diterapkan di bank syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan BPR konvensional. Untuk kelebihan dari BPR konvensional itu proses yang cepat. Karena ukuran yang lebih kecil dan struktur yang lebih sempurna, BPR konvensional cenderung memiliki proses yang lebih cepat dan dalam menyetujui dan mencairkan pinjaman. Sedangkan kekurangannya yaitu resiko lebih tinggi karena BPR konvensional seringkali menghadapi resiko lebih tinggi terkait dengan kredit macet dan resiko likuiditas karena model bisnis BPR konvensional hanya lebih fokus pada pemberian kredit. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan BPR syariah. Untuk kelebihan dari BPR syariah yaitu hubungan yang berkelanjutan. Nah, dengan prinsip berbagi resiko, BPR syariah membangun hubungan yang lebih berkelanjutan dengan nasabahnya yang dapat mengurangi resiko kredit macet. Sedangkan kekurangannya yaitu kekurangan kesadaran dan penerimaan. Di beberapa masyarakat dan di beberapa daerah, BPR syariah ini mungkin kurang dikenal atau kurang diterima daripada BPR konvensional sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan penerimaan BPR syariah. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh beberapa bank yang sudah saya sebutkan tadi agar mereka bisa maju dan berkembang. Nah, untuk bank konvensional, strategi yang bisa diterapkan yaitu pengembangan layanan digital. Dengan mengembangkan dan meningkatkan layanan digital seperti perbankan online, aplikasi seluler, dan layanan perbankan melalui platform digital untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dan untuk strategi yang bisa digunakan oleh bank syariah yaitu inovasi produk syariah. Bank syariah dapat terus mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Nah, ini bisa termasuk produk simpanan, pembayaran, investasi, dan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk strategi yang dapat dilakukan oleh BPR konvensional yaitu kemitraan yang strategis. BPR konvensional dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial, lembaga keuangan lainnya, atau perusahaan non-keuangan untuk meningkatkan inovasi, memperluas jaringan, dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Untuk strategi yang dapat digunakan oleh BPR syariah yaitu ekspansi jaringan cabang. Dengan memperluas cabang untuk meningkatkan jangkauan geografis dan melayani nasabah di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan syariah. Ini dapat dilakukan melalui pembukaan cabang-cabang baru atau kerjasama dengan mitra di daerah-daerah terpencil. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Farahia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rafli Mauludin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.